menguasai kafir Quraisy. Abdullah mendatangi Ka'bah. Di sana ia membaca surat Ar-Rahman ayat 1-4. Meski suaranya merdu, kafir Quraisy memarahinya. Salah seorang kafir bertanya, apakah yang dibaca Abdullah bin Mas'ud itu? Temannya menjawab, dia membaca ayat-ayat yang menyadarkan Muhammad. Kemudian mereka memberinya berdamai-damai. Abdullah bin Mas'ud akan mengaji sampai selesai. Lalu ia pulang dan bertemu sesama orang Islam. Kondisinya sudah buruk. Para sahabatnya prihatin. Inilah yang kami khawatirkan terjadi padamu, kata salah seorang sahabat. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak getar. Dia berkata, demi Allah, bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil mata saya. Jika Anda menghendaki, besok pagi saya akan mengaji lagi di hadapan mereka. Setelah dewasa, Abdullah bin Mas'ud menjadi orang penting. Dia adalah ulama yang disegani masyarakat. Abdullah ikut berjuang hingga agama Islam berjaya. Abdullah bin Mas'ud juga menjadi salah satu pejabat negara. Menjelang kematiannya, Khalifah Utsman bin Affan mendatanginya. Khalifah Utsman berkata, kamu tidak pernah mengambil gaji selama jadi pejabat. Maukah kau ambilkan sekarang? Abdullah bin Mas'ud menggelengkan kepala. Ia menyedekahkan uang untuk umat Islam. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia di dimakamkan di makam Baqi, Madinah. Berkat belajar rajin di masjid kecil, Abdullah bin Mas'ud menjadi orang yang banyak pahalanya. Insya Allah dia masuk surga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita saksikan siapa nama sahabatnya, Pak? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kau Ustaz ngambilnya cerita Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Karena sekarang ini apa yang kalian sedang kerjakan, apa yang sedang kalian pelajari persis sama seperti halnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipelajari sama Rasul sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Apakah? Ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini tujuannya buat kalian makin giat, makin semangat buat menghafal Al-Quran. Sedikit Ustaz cerita. Tadi diceritain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat amat mulia. Nah, Ustaz ceritain. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya ciri-ciri fisik, ciri-ciri badan. Badannya enggak gede, badannya kecil, tubuhnya kurus, kakinya pendek. Tapi biar kata badannya kecil, tubuhnya kurus, kakinya pendek, semangatnya buat belajar Al-Quran dengan Nabi sangat luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud gak kurang beliau hafal dari Nabi sebanyak 70 surat di dalam Al-Quran. Kalau kita berapa? Kalau kita berapa, Bang? Kita berapa? Ada 10? Ada nggak 10? Ada Ustaz, tapi pendek-pendek dari Anas sampai Al-Hakumut. Nah, tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dihafal surat-surat yang seluruhnya turun sama Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hafal. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud paham. Hebat nggak tuh? Hebat nggak? Padahal badannya kecil, tubuhnya kurus, kakinya pendek. Awal mula dapat hidayah seperti halnya yang kita dapat tadi kita saksikan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang miskin.
kerjaan sehari-harinya cuman gembala. Gembala apa? Gembala kambing. Gembala kambing. Kurang lebih tepatnya setelah kenabian 2 tahun, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar sama orang musyrik, orang-orang kafir. Nggak sengaja, karena dikejar-kejar sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar nggak sengaja lewat tempat gembalaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lagi gembala kambing. Kambing digembala. Kalau kamu kan di sini udah kagak melihat ya bang, kambing digembala. Mungkin yang punya kampung masih melihat. Ya. Pernah nggak melihat orang gembala kambing? Pernah nggak? Hah? Pernah. Yang pernah alhamdulillah, yang enggak ya udah kesian. Lagi gembala kambing nih. Gembala kambing namanya dikejar-kejar. Kamu kalau dikejar-kejar lama-lama aus nggak bang? Aus nggak? Jujur aja nih, puasa aus apa kagak? Memang tujuan puasa biar kamu aus. Karena biar kamu lapar, ngerasain jadi orang susah, biar sabar. Jadi orang biasa sabar. Lanjut. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena banyak mengambil Sayyidina Abdullah ya bang. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ada Sayyidina Abdullah bin Zubair, ada Sayyidina Abdullah bin Umar. Banyak ya bang? Banyak. Nah ini kita cerita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Datang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, wahai Abu Bakar, mintakan kepada Ibnu Ummi Abdi. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya nama Okem, ya. Minta kepada Abdullah bin Mas'ud air susu kambing. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang jujur nih kak. Orang jujur cuman diamanatin apa? Cuman diamanatin buat gembala kambing. Cuman diamanatin, enggak mentang-mentang dia yang ngembalain. Orang minta susu kambing langsung dikasih. Amanatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak ngasih. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai Tuhan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya saya ini cuman orang yang ditugasin buat jagain kambing. Bukan saya yang punya kambing, makanya saya nggak berani ngambil susu kambing daripada kambing yang saya gembala. Kata Nabi besar Muhammad, ini mujizat Nabi nih bang. Kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, coba mintain 1 ekor kambing, anak kambing yang masih belum dinikahin sama penjantan. Artinya apa? Belum ngelahirin. Sebab kalau ngelahirin baru keluar susu. Kambing nih perempuan, biar kata belum dinikahin gak bakalan keluar susu. Tapi kalau sudah dinikahin penjantan pasti keluar anak, pasti bakalan ngeluarin susu. Nah ini kambing belum dinikahin sama kambing jantan, belum dinikahin. Rizki belum dinikahin, artinya apa? Keluar nggak yang namanya susu? Keluar apa enggak? Ibarat kata kayak gini, kambing jantan ngeluarin susu apa enggak? Nah tuh sama kayak gitu, paham ya? Ini kambing perempuan belum nikah, mustahil keluarin susu. Akhirnya apa? Mintain, wahai Abu Bakar, kambing yang belum dinikahin ke hadapan saya. Kata Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya dibawa sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dibawa. Ini kambingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Rasulullah menjadi dan dibawa nih kambing 1 biji nih, 1 ekor. Nih kambingnya yang belum dinikahin, belum keluar susu. Nabi besar Muhammad, kata Nabi besar Muhammad, ambil yang namanya wadah. Diambil sama Sayyidina Abu Bakar wadah, tempat minum susu, diperas keluar apa enggak? Dengan mukjizatnya Nabi besar Muhammad keluar, diperas diminum sama Nabi besar Muhammad, diperas lagi sama
Nabi besar Muhammad diminum sama Sayyidina Abu Bakar. Udah diperas lagi sama Sayyidina Nabi besar Muhammad diminum sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi besar Muhammad, ente masih aus atau apa? Udah kenyang apa belum? Masih aus. Dia benar ya? Diperas lagi sampai kenyang. Sampai ke kenyang. Kata Nabi besar Muhammad, naik motor kencang-kencang. Atas pertolongan Allah yang tadinya mau ketabrak jadi enggak ketabrak. Nauzubillah. Ditanya sama temennya si rider, jangan hebat amat jangan. Harusnya ketabrak, kenapa bisa ngeles kayak gitu? Apa rahasianya? Kan gitu kan? Ya enggak? Kalau kita melihat sesuatu yang istimewa ditanya apa diem aja? Pasti nanya. Akhirnya nanya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, katanya gini, wahai Muhammad, ajarkan ucapan yang engkau ucapkan kepada itu kambing. Kata Nabi besar Muhammad, wahai pemuda, engkau adalah pemuda yang cerdas. Nah, ikutilah daripada ucapanku daripada 2 kali syahadat syahadat, lalu aku akan ajarkan engkau daripada Al-Qur'an. Agak lancar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang pemuda, badannya kurus, kakinya pendek, sampai-sampai dikatain sama kawan-kawannya karena saking kurusnya. Ibarat kata kalau kena angin bisa terbang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Karena kecilnya. Tapi luar biasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat yang kuat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, semua nggak ada yang berani baca Al-Quran. Baca Al-Quran di depan Ka'bah. Nabi besar Muhammad katakan, siapakah yang diantara kalian yang berani baca Al-Quran di depan Ka'bah? Ini nggak ada yang berani, Bang. Ini masih di kota Mekah, yang orang-orang musyrik sangat apa? Sangat memusuhi Nabi besar Muhammad. Siapa yang berani? Siapa yang ngacung tangan? Sayyidina Abu Bakar? Bukan. Sayyidina Utsman? Bukan. Siapa yang ngacung? Pemuda yang kurus badannya, kecil kakinya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngacung tangan. Saya Rasul. Kencang. Yang lain kawannya gemeter. Gemeter Kak? Kenapa gemeter? Kalau Abdullah bin Mas'ud baca di depan Ka'bah, habis romannya. Bakalan dipukulin, bakalan diapain? Disiksa. Kata sahabat, jangan, udah kecil, kurus, ntar ente dipukulin. Dipukulin sampai pingsan. Kata Sayyidina Abdullah, biarkan saya yang baca. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud keluar rumah yang di situ perkumpulan Rasul, datang ke depan Ka'bah, dibaca. Apa yang dibaca? Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Terus Allamal Quran. Terus Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia keliling didengar sama Abu Jahal. Wah, siapa ini yang berani baca sesuatu yang kita nggak baca? Yang dibaca Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran. Beliau Allah yang mengajarkan kita daripada Al-Quran. Terus wa'allamahul bayan. Dibaca, disamperin nama saya sama Abu Jahal. Begini nih Bang. Ente berani baca. Kata siapa? Abu Jahal. Terus nggak sampai gitu Bang. Karena orangnya kecil, dengerin. Karena orangnya kecil gambarannya nih. Karena orangnya kecil, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya gede. Dia ambil, Abu Jahal ambil sambil di tenteng kupingnya berapa Kak? Merah berdarah. Siapa yang pernah dijewer memani sampai berdarah? Siapa? Dijewer sampai biwanya sakit? Pernah sampai berdarah? Hebat, mudah-mudahan dari Quran. Nakal berarti ya? Nakal ya? Iya, nakal. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mah? Ya boleh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca ayat 1 sampai 4 surat Ar-Rahman. Dijewer Bang, sekencang-kencangnya sampai berdarah. Pernah nggak dijewer sampai kencang-kencangnya? Pernah nggak? Pernah apa enggak? Pernah. Pernah apa enggak? Kalau yang pernah yang lain nggak usah, nggak pernah dijewer di takolia. Dijewer sampai berdarah. Udah ngadep sama Rasul.
ngadap sama Rasul, kuping berdarah, muka bocor digebukin. Siapa yang berani kayak gitu? Kamu baca Quran digebukin, berani apa enggak? Boro-boro bang kamu. Ini Ustaz kasih 100.000 baca Quran tapi habis itu digebukin, mau enggak? Nah, bohong aja. Ya, udah baca Quran tuh. Udah baca Quran, ngadap sama Rasul dalam keadaan muka bocor, kuping berdarah. Nabi ngelihat sahabatnya yang kecil kurus, kupingnya berdarah, nangis. Nangis. Ya Allah, ini amat sahabat saya. Baca Quran digebukin, kupingnya berdarah. Kata siapa? Kata Rasul. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun ketawa. Wah. Malaikat Jibril ketawa melihat ini Abdullah bin Mas'ud kupingnya berdarah, ketawa. Kata Nabi besar Muhammad, "Tetapi engkau ketawa wahai Jibril." Kata malaikat Jibril nggak kasih tahu. Ntar ya saya bakalan tahu apa yang terjadi. Tahu nggak? Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Udah berapa tahun kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Terjadilah peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Perang apakah? Perang Badar. Siapa yang menang? Umat Muslim. Singkat cerita, perang berkecamuk. Kan mengadu pedang, tangtong, panah. Wah, yang menang siapa? Umat Muslim. Akhirnya datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena orangnya kecil, datang pada Rasul, dipanggil si Abdullah, cari mereka orang-orang kafir yang belum mati tapi dalam keadaan berdusta. Akhirnya dicari, bang. Dicari ketemu ada orang badannya gede lagi gerak-gerak sekarat ini. Tahu nggak? Gerak-gerak sekarat pernah nggak? Pernah lihat nggak gerak-gerak sekarat? Hah? Kan ada tuh kadang di video ya bang, orang itu sekarat nih bang. Ternyata siapa yang lagi sekarat? Abu Jahal lagi sekarat. Wah, musuh gua nih. Ada siapa? Abdullah bin, orangnya kecil bang. Abu Jahal nih depan lagi sekarat. Ini hebatnya, ini Abu Jahal nih. Orang yang memusuhi Nabi dari dunia sampai akhirat. Karena ini Abu Jahal nih. Abu Jahal lihat, wah, ini musuh Rasul nih. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia lihat nih Abu Jahal, dia apa ya? Dia loncat kenceng-kencengnya. Rasain, paham? Dia akhirnya apa? Pengen dimatiin, kata Abu Jahal, mahalan. Tak dulu. Kata siapa? Ini mau mati bang, masih ngomong dia. Abu Jahal, mahan sebentar. Qul sahibik Muhammad, katakan kepada kawanmu Muhammad tuh. Dia bilang kayak gitu tuh bang. Kata siapa? Abu Jahal, katakan temanmu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bilang sama temanmu yang namanya Muhammad. Kata siapa? Abu Jahal. Udah mau mati tuh bang. Kalau Fir'aun mau mati masih tobat, walaupun tobatnya nggak saking sombongnya tuh bang. Akhirnya apa? Mahalan. Qul sahibik Muhammad, katanya. Katakan Abdullah bin Mas'ud kepada temanmu Muhammad, khosmi wa bainahu hatta barzah. Katanya, kata Abu Jahal, permusuhanku dengan Nabi besar Muhammad dari dunia sampai barzah. Saya bakalan memusuhi Nabi sampai saya mati. Akhirnya apa? Kebanyakan bakat. Kada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dipenggal, putus nggak palanya? Putus. Akhirnya apa? Diambil palanya Abu Jahal, ditenteng-tenteng sama Nabi sampai dia ditenteng-tenteng sama Abdullah bin Mas'ud, dibawa dikasih tahu sama kawannya. Nih palanya siapa nih? Ditaruh di hadapan Nabi. Ditaruh tuh. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, bukankah aku pernah ketawa gara-gara kupingnya Abdullah bin Mas'ud? Sekarang adalah Allah berikan balasan kepada Abu Jahal. Udhun bil udhun, kuping dengan kuping, wara'su hadiah, kepala hadiah buat Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abu Jahal dapat kupingnya Abdullah bin Mas'ud nggak pakai kepala, tapi kalau Abdullah bin Mas'ud dapat hadiah plus kepala. Hebatan mana? Padahal orangnya kecil. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud jalannya kayak Rasul, minumnya kayak Rasul, baca Qur'annya kayak Rasul. Paham ya? Inilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang sahabat Nabi, tubuhnya kecil tapi ahlul
Quran. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan kesemangatan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yuk baca Qurannya, murojaah Qurannya jangan malas hafal. Murojaahnya jangan jarang-jarang. Nih kalau kagak ada agenda Ramadan mah boro-boro murojaah. Siapa? Sekarang saya tanya, siapa yang udah dapat 15 juz? Siapa? Bisa. Siapa? Abdurrahman. Yang udah dapat 12 juz. Apa? Benar. Siapa yang udah dapat 10 juz? Kakak Wafa, Abang Fajri, Aska, belum. Siapa yang dapat 8 juz? Bari. Siapa yang dapat 5 juz? Nanda. Siapa yang dapat 3 juz? Kafa, Raidan, Fawas, Nurul. Siapa yang dapat 2 juz? Rifai, Alif, Bata, Rafi. Siapa namanya? Habibi, Yusuf, Ijat. Siapa yang dapat 1 juz? Siapa yang kagak sama sekali? Ya Allah, siapa yang disama dan disama, siapa yang bagi disama? Ya Allah, disama juga kagak. Ya Allah. Mulai sekarang besok baca ya. Bisa nggak baca Al-Quran? Bisa nggak baca disama? Ya Allah, belajar. Dah ya Ustaz Rafi. Dah, lanjut ke film kedua. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat menangis terharu mendengarnya. Dan kisah itu adalah kisah Nabi Allah Syam'un al-Ghazi alaihissalam ataupun Samsul, dan hubungannya dengan asal muasal Lailatul Qadar. Namun bagaimana kisah selengkapnya? Tonton terus video ini untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik like videonya, bagikan video ini sebagai serangan dakwah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel Tafakkur TV. Terima kasih. Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsyal ataupun Syamun. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Simson. Dalam bahasa Tiberiyas disebut dengan Shimshon. Dalam Alkitab Nasrani beliau disebut dengan Samsun. Nama Syamun sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi ataupun Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Beliau Rasulullah terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun." Ketika Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syamun al-Ghazi alaihissalam, beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Syamun alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat menggunakan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syamun memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman juga. Nabi Syamun seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syamun juga ahli ibadah yang tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa.
di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari salat malam dan siangnya selalu berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan